Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, izin memperkenalkan diri, nama saya Audi Naila Jamini dengan NPM 2516008. Saya merupakan salah satu mahasiswa FKIP Prodi PGSD 2025 dari kelas 1B. Di sini saya akan menyampaikan teks pidato yang bertemakan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Abdullah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema lingkungan hidup, sampah bukan warisan, ubah kebiasaan, selamatkan bumi. Hadirin yang saya hormati, bumi adalah satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki. Di atas bumi inilah kita lahir, tumbuh, mencari kehidupan, dan kelak akan mewariskan masa depan kepada generasi berikutnya. Namun, pernahkah kita berpikir sejenak dan bertanya, apakah bumi yang kita tinggalkan ini nantinya masih layak untuk kita huni, ataukah justru penuh dengan tumpukan sampah atas kelalaian kita hari ini? Saat ini, masalah sampah telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup. Sampah tidak lagi menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Ironisnya, sebagian sampah tersebut berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang sebenarnya masih dapat kita kendalikan. Hadirin sekalian, setiap hari kita menghasilkan sampah dari hal-hal yang sederhana, misalnya seperti bungkus makanan, botol plastik, sedotan, kemudian berbagai barang sekali pakai lainnya. Tanpa kita sadari, membuang sampah sembarangan dan budaya konsumtif menjadikan lingkungan kita semakin tercemar. Kemudian, sungai yang seharusnya menjadi tempat untuk sumber kehidupan berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Lalu laut yang luas dipenuhi dengan sampah plastik. Kemudian tanah yang subur menjadi rusak karena limbah yang sulit terurai. Inilah kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan kembali kepada kita sendiri. Banjir terjadi akibat saluran air yang tersumbat, sampah penyakit bermunculan karena lingkungan yang kotor, ekosistem rusak, dan keindahan alam pun perlahan menghilang. Hadirin sekalian, oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa sampah bukanlah warisan. Sampah bukan sesuatu yang pantas untuk kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Warisan sejati adalah lingkungan yang bersih, alam yang lestari, dan kehidupan yang seimbang antara manusia dan alam. Hadirin yang berbahagia, masalah sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan atau membuang ke tempatnya pada tempat pembuangan akhir. Solusi utamanya yaitu terletak pada perubahan kebiasaan manusia. Kita harus berani mengubah pola pikir dari membuang menjadi mengelola, dari sikap tidak peduli menjadi sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu langkah yang nyata yang dapat kita lakukan yaitu adalah dengan menerapkan 3R. Yang pertama ada reduce, kemudian yang kedua ada reuse, dan yang ketiga ada recycle. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Reduce berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Kita bisa memulainya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, membawa tempat makan, serta menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi yang tidak perlu, kita telah mencegah sampah sejak dari sumbernya. Reduce juga mengajarkan kita untuk hidup lebih bijak dan sederhana. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Dengan mengurangi gaya hidup konsumtif, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga melatih diri untuk hidup lebih bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu ada reuse atau bisa kita sebut dengan menggunakan kembali. Banyak barang yang masih layak pakai namun seringkali langsung kita buang. Contohnya seperti botol plastik, dapat digunakan kembali sebagai wadah, kemudian kardus bekas bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan, dan pakaian tidak terpakai dapat disumbangkan kepada yang membutuhkan.
Dengan menggunakan kembali barang, kita telah memperpanjang usia pakainya dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Reuse juga mengajarkan kita untuk lebih kreatif dan menghargai barang yang kita miliki. Setiap barang memiliki nilai guna jika kita mau memanfaatkannya dengan bijak. Kemudian yang ketiga, yaitu ada recycle atau bisa kita sebut dengan mendaur ulang. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam dapat diolah kembali menjadi barang yang bernilai. Kemudian sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan memilih sampah sejak dari rumah, kita telah berkontribusi besar dalam proses daur ulang dan mengurangi beban lingkungan. Hadirin sekalian, ingatlah, penerapan 3R akan berjalan efektif jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangatlah penting. Di sekolah, kita bisa membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, memilih sampah, dan mengadakan kegiatan peduli lingkungan. Kemudian di rumah, kita bisa mengedukasi anggota keluarga untuk hidup lebih ramah lingkungan. Di masyarakat, kita bisa mendukung program bank sampah dan kegiatan kebersihan lingkungan. Kemudian, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu. Mulailah dari diri sendiri dan dari hal yang paling sederhana. Hadirin yang saya banggakan, ingatlah bahwa bumi tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan bumi. Jika kita terus merusak alam dengan sampah dan kelalaian, maka kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Namun jika kita merawat dan menjaganya dengan penuh tanggung jawab, maka alam sendirilah yang akan memberikan hal baik kepada diri kita dan generasi berikutnya. Mari kita jadikanlah kepedulian sebagai karakter dan gaya hidup kita. Mari tanamkan dalam diri kita bahwa sampah bukanlah warisan, namun masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian, ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik demi bumi yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Akhir kata, semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat memberikan inspirasi dan menggugah kesadaran kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Terima kasih, sekian atas perhatian hadirin semua. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.